Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Jumpa dengan saya Akbar Tanjung Kusuma SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, mengajar di SMP Negeri 30 Purworejo. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dengan mengambil topik implementasi kurikulum merdeka dengan tema mengapa kurikulum perlu berubah. Ada beberapa hal yang perlu dipahami sebagai pengetahuan awal. Kedudukan kurikulum sangat kompleks dan multidimensi. Kurikulum sebagai titik awal hingga akhir kegiatan pembelajaran. Kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Kemerdekaan murid dalam belajar terwadahi dari pengembangan kurikulum. Sebelumnya kita pahami dulu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah pedoman dan acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa komponen di dalam kurikulum. Yang pertama berisi tentang tujuan. Berisikan gambaran kualitas manusia yang diharapkan terbentuk dari proses pendidikan. Yang kedua berisi konten. Merupakan pengetahuan ilmiah yang memuat fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang dibentuk dari seorang murid. Yang ketiga, metode. Penjelasan terkait instruksi, pendekatan, prosedur dalam kegiatan rutin yang digunakan oleh guru untuk menarik siswa ke dalam pembelajaran yang bermakna. Yang keempat, evaluasi. Mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam menentukan kebutuhan murid dan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Ibu Bapak Guru hebat, bagaimanakah peran kurikulum dalam dunia pendidikan? Peran kurikulum untuk memandu dalam proses belajar murid. Fungsi optimalisasi kurikulum berisi tentang yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Acuan penerapan kurikulum berisi tentang yang pertama, kurikulum digunakan berdasarkan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Yang kedua, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan dan pengadaptasian kurikulum disesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid. Yang keempat, harus adanya transformasi pembelajaran dalam kurikulum yang menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Adapun faktor pendorong berjalannya kompetensi kurikulum dipengaruhi oleh yang pertama, guru harus terus-menerus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai.
Yang kedua, orang tua harus terus memenuhi perkembangan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, pemerintah daerah dan pusat harus mengakomodir kebutuhan murid. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Alasan yang pertama, demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat dan zamannya. Alasan yang kedua, kurikulum bersifat dinamis, maka harus terus dikembangkan sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi kebutuhan mereka. Sampailah pada akhir materi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.